Kabar baik untuk Barcelona dari Lamine Yamal. Barcelona berharap segera menuntaskan kesepakatan baru untuk Ronald Araujo. Barcelona mengajukan syarat untuk perbarui kontrak De Jong. Barcelona urungkan niat datangkan penyerang Lille. Kabar baik untuk Barcelona dari Lamine Yamal. Menurut laporan Marca, Lamine Yamal diperkirakan akan pulih dari cedera tepat waktu untuk tampil membela Barcelona dalam laga melawan Athletic Bilbao. Barcelona dijadwalkan bertanding melawan Barbastro di Copa del Rey pada hari Minggu dini hari waktu Indonesia Barat 5 Januari 2025 sebelum melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi untuk Piala Super Spanyol. Diperkirakan skuad yang diturunkan dalam pertandingan melawan Barbastro akan didominasi oleh pemain muda dan cadangan. Pelatih Hansi Flick akan terus memantau kondisi para pemain setelah mereka kembali ke sesi latihan. Kabar baik bagi Barcelona datang dari Lamine Yamal. Pemain yang sebelumnya diprediksi absen hingga akhir 2024 akibat cedera pergelangan kaki ini kini siap kembali ke lapangan. Menurut Marca, proses pemulihan Yamal berjalan dengan baik dan ia diperkirakan akan tampil pada semifinal Piala Super Spanyol melawan Athletic Bilbao pada 8 Januari di Jeddah. Awalnya tim medis memperkirakan Yamal membutuhkan waktu 3 hingga 4 minggu untuk pulih sepenuhnya. Namun pemulihannya berlangsung sesuai jadwal. Barcelona pun memilih untuk tidak mengambil resiko memainkan Yamal dalam laga melawan Barbastro guna memastikan kondisinya optimal untuk pertandingan yang lebih penting. Pelatih Hansi Flick merasa optimis bahwa Yamal yang memiliki kemampuan fleksibilitas dalam berbagai posisi akan masuk dalam skuad untuk pertandingan melawan Athletic Bilbao. Jika Barcelona berhasil meraih kemenangan, mereka akan bertemu Real Madrid atau Mallorca di final pada 12 Januari. Kembalinya Lamine Yamal yang mengenakan nomor punggung 19 memberikan semangat tambahan bagi Barcelona serta membuka lebih banyak opsi taktis bagi Hansi Flick. Sementara itu, Yamal sendiri tak sabar untuk segera kembali bermain. Saya sedang dalam proses pemulihan dan saya yakin saya akan kembali dengan lebih baik dan lebih bertekad, ujar Lamine Yamal. Ketika Anda berhenti bermain untuk sementara waktu, saat itulah Anda menyadari pekerjaan Anda, apa yang Anda lakukan, dan saya akan kembali lebih baik dari sebelumnya, tambah pemain berusia 17 tahun itu. Saya pikir itu hanya nasib buruk. Pada akhirnya itu karena dampak yang saya terima di pergelangan kaki saya. Tetapi ini bisa terjadi pada siapa saja, jelas Lamine Yamal yang mengalami cedera pada pergelangan kakinya saat Barcelona kalah 0-1 dari Leganés pada 15 Desember. Yamal telah menjadi pemain kunci Barcelona musim ini dengan catatan 6 gol dan 12 assist dalam 20 penampilan. Barcelona berharap segera menuntaskan kesepakatan baru untuk Ronald Araujo. Karena kesulitan keuangan yang mereka hadapi, Barcelona tidak akan dapat merekrut pemain lagi selama bursa transfer musim dingin 2025 yang akan dibuka minggu depan. Sebaliknya mereka dihadapkan untuk terus mengupayakan kontrak baru untuk beberapa pemain, baik di tim utama maupun kategori pemain muda. Pedri dan Gavi adalah yang paling dekat mencapai kesepakatan. Sementara pemain lain yang diyakini Barcelona adalah Ronald Araujo. Menurut Sport, klub berharap dapat menuntaskan kesepakatan baru untuk pemain Uruguay itu dalam beberapa bulan ke depan. Meskipun saat ini ada beberapa perbedaan pendapat dalam hal paket ekonomi. Meski tidak dimainkan selama paruh pertama musim ini karena cedera hamstring, Araujo tetap menjadi pemain yang sangat penting bagi Barcelona. Ia diperkirakan akan kembali bermain pada tahun 2025. Barcelona juga siap mulai menggarap kesepakatan baru untuk pemain muda, menjanjikan Unai Hernandez dan Alex Garrido. Dengan laporan yang menyatakan bahwa diharapkan tidak akan ada masalah dengan kedua pemain tersebut, meskipun kontrak mereka berakhir musim panas mendatang.
Barcelona mengajukan syarat untuk perbarui kontrak De Jong. Laporan terbaru dari Sport telah mengungkapkan perkembangan signifikan terkait masa depan Frenkie De Jong di Barcelona. Klub tidak ingin gelandang asal Belanda itu tampil dalam rencana mereka untuk musim depan kecuali jika dia setuju untuk memperbarui kontraknya. Keputusan ini tampaknya dipengaruhi oleh perjuangannya baru-baru ini di lapangan dan kekhawatiran cedera yang terus berlanjut. Musim 2024, De Jong merupakan musim yang tidak akan terlupakan, ditandai dengan tantangan baik di dalam maupun di luar lapangan. Performa menurun dan cedera pergelangan kaki semakin menghambat kemajuannya. Musim ini menjadi musim tersulitnya sejak bergabung dengan klub Katalan tersebut, membuatnya jauh dari pemain yang pernah memimpin lini tengah dengan mudah. Manajer Hansi Flick sebelumnya telah menunjukkan kepercayaannya kepada De Jong, memberikan dorongan dan menguraikan peran penting baginya dalam tim. Namun Flick juga menjelaskan bahwa De Jong harus dalam kondisi bugar sepenuhnya untuk memenuhi tuntutan pengaturan kompetitif Barca. Sayangnya, masalah fisik yang terus-menerus pada pergelangan kakinya telah mencegahnya mencapai performa terbaiknya. Kemunduran ini tampaknya langsung pada perannya dalam skuad. Bakat-bakat baru seperti Marc Casado, Gavi telah melampauinya dalam urutan permainan tengah, sehingga De Jong memiliki kesempatan terbatas untuk membuktikan kemampuannya. Kedepannya, manajemen olahraga Barcelona bersiap untuk menjelaskan posisi mereka kepada De Jong dalam beberapa bulan mendatang. Jika dia tidak setuju untuk memperbarui kontrak, dia kemungkinan akan diberitahu bahwa dia bukan bagian dari rencana klub untuk musim berikutnya. Klub siap mendesaknya untuk mencari tujuan baru musim panas mendatang, bahkan jika itu berarti menjualnya dengan harga yang lebih rendah. Selain itu, Barcelona dikatakan mengambil sikap tegas dalam negosiasi kontrak. Jika De Jong setuju untuk memperbarui, itu akan dilakukan dengan syarat yang lebih rendah. Klub melihat ini sebagai satu-satunya cara yang layak untuk memperpanjang masa tinggalnya. Jika dia menerima, kesepakatan dapat diselesaikan pada awal musim panas. Jika tidak, klub siap mencadangkannya selama 1 tahun terakhir kontraknya dan memfasilitasi kepergiannya. Barcelona urungkan niat datangkan penyerang Lille. Barcelona telah memutuskan untuk menarik kembali minat mereka terhadap penyerang Lille, Jonathan David, menurut Mundo Deportivo. Meskipun menjadi salah satu penyerang dengan performa terbaik di Eropa musim ini, penyerang Kanada berusia 24 tahun itu tampaknya tidak sesuai dengan kebutuhan khusus klub Katalan tersebut. Rekor gol David yang mengesankan, ditambah dengan usianya dan fakta bahwa kontraknya dengan Lille berakhir pada tahun 2025, telah menarik perhatian banyak klub papan atas. Barcelona yang dikenal dengan pengintaian menyeluruh, telah memantau kemajuannya dengan cermat dan mengidentifikasi potensinya. Namun tampaknya gaya mainnya tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang dicari klub pada seorang penyerang saat ini. Dalam beberapa minggu terakhir, Barca telah mempertimbangkan pro dan kontra dari perekrutan David, dengan mencatat bahwa mimpinya adalah bermain untuk klub tersebut. Tim mengintai klub telah mengikuti penampilannya dan menonton pertandingannya secara langsung. Meskipun kemampuannya mencetak gol tidak dapat disangkal, akan kekhawatiran tentang apakah gaya permainannya akan sesuai dengan pendekatan taktis Barcelona. Lebih jauh, meskipun mendapatkan David tidak memerlukan biaya transfer yang besar, kesepakatan itu tetap akan melibatkan bonus penandatanganan, sehingga menjadikannya urusan yang lebih rumit. Penampilan David di Liga Champions musim ini hanya meningkatkan reputasinya. Bersama tim nasional Kanada, ia juga tampil mengesankan, mencetak 31 gol dalam 59 penampilan. Namun keputusan Barca untuk tidak mengejarnya berasal dari pemahaman bahwa profilnya tidak sesuai dengan kebutuhan khusus klub. Barcelona telah mengamankan kemitraan masa depan untuk Robert Lewandowski dengan merekrut Vitor Roque. Meskipun dia unggul sebagai penyerang yang kuat dan memanfaatkan ruang, gayanya tidak cocok dengan rencana Barca saat ini untuk serangan mereka. Akibatnya tampaknya tidak mungkin ia akan bergabung dengan klub dalam waktu dekat.